Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwafillah. Rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Masih di pembahasan tentang madkhal atau pengantar. Ini tepatnya tentang perhatian fikih Islam untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sebagaimana telah kita paparkan pada pertemuan lalu bahwa madkhal atau pengantar dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i ini memuat 3 bagian utama. Ini tentang ta'rif ilmu fikih, kemudian yang kedua sumber-sumbernya, lalu yang terakhir sebagian terminologi yang digunakan. Nah, uraian kita pada kesempatan kali ini masih masuk dalam cakupan sub yang pertama atau bagian yang pertama tentang ta'rif ilmu fikih. Ini mura'atul fiqhil islamiyil yusra wa raf'al haraj. Perhatian fikih Islam untuk memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan. Makna al-yusr, makna kemudahan. Innal Islam ra'a bi tasyri'il ahkami hajatan nasi wa ta'mina sa'adatihim. Sungguhnya Islam memperhatikan melalui pensyariatan hukum-hukum itu memperhatikan kebutuhan manusia dan juga menjamin kebahagiaan mereka. Walidzalika kanat hadhihi al-ahkamu kulluha fi maqduril insani wa dhimni hududi taqatih. Oleh karena itulah maka hukum-hukum ini hukum-hukum yang syariatkannya seluruhnya itu berada dalam kadar kemampuan manusia dan berada di dalam batas-batas kesanggupannya. Walaysa fiha hukmun ya'jizul insanu an adaihi wal qiyami bih. Tidak ada di dalamnya satupun hukum yang manusia itu tidak mampu untuk menunaikannya dan melaksanakannya. Jadi tidak ada hukum syariat itu yang mustahil atau di luar kesanggupan atau kemampuan manusia. Sebab memang Allah Ta'ala mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk kita laksanakan, untuk kita terapkan. Dan mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang tidak dapat kita tunaikan. Hanya saja bukan berarti dalam pelaksanaan syariat tersebut tidak ada kesulitan atau masyaqqah, ya. Bisa saja dalam pelaksanaannya ada perkara-perkara yang menyulitkan atau yang memberatkan. Dan inilah yang disampaikan oleh mu'allif berikutnya, wa idza ma nalal mukallafa harajun kharijun an hududi qudratihi aw mutasabbibun bi'anatin wa masyaqqatin zaidatin li halatin khassah. Jika terjadi kepada mukallaf itu satu perkara yang berat, yang itu di luar dari batas kemampuannya, atau perkara itu menyebabkan kesulitan dan masyaqqah, perkara yang menimbulkan kepayahan, masyaqqah zaidah, kepayahan yang merupakan tambahan, jadi payah orang menunaikannya lihalatin khassah, karena keadaan khusus. Maka dalam kondisi semacam ini fa inna ad-dina yaftahu amamahu babat tarahhusi wat takhfif. Maka din itu akan membuka di hadapan yang bersangkutan, di hadapan mukallaf itu pintu rukhsah dan memberi keringanan kepadanya. Jadi kita akan bisa lihat banyak sekali syariat yang Allah turunkan kepada kita yang ternyata dalam tataran praktis ditemui masyaqqah zaidah, ada kepayahan yang sangat, yang betul-betul menyulitkan kita, memberatkan kita untuk menunaikannya. Maka pada saat itu ada rukhsah, dan ada keringanan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita melihat ad-dalilu ala anna al-islam dinul yusr. Dalil bahwa Islam itu merupakan agama kemudahan. Ada beberapa nas yang dikemukakan oleh al-muallifun di sini,
beberapa ayat, ya, penggalan ayat, kemudian juga ada sebuah riwayat, ya, dari Imam Al-Bukhari. Walaysa adallu ala anna al-Islam dinu yusrin min qawlihi ta'ala. Tidak ada yang lebih bisa menunjukkan bahwa Islam itu merupakan din kemudahan, ya, daripada firman Allah Ta'ala di dalam suratul Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah dia menjadikan atas kalian dalam din itu berupa kesulitan. Dalam ayat ke-78, ya, suratul Hajj. Kemudian juga ada di dalam suratul Baqarah ayat 185, ya, di celah-celah penjelasan tentang puasa, ya. Di antara ayat-ayat tentang puasa itu di celahnya Allah Ta'ala sebutkan, ya, min qaulihi ta'ala, tentang rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang safar atau sakit untuk tidak berpuasa, ya. Di antaranya Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Kemudian di surah yang sama, ya, ini di bagian ayat terakhir dari suratul Baqarah ayat 286, wa min qaulihi ta'ala, ya, di bagian awalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan taklif, ya, kepada manusia, kepada seseorang, ya, pada satu jiwa, kecuali itu sesuai dengan kemampuannya, tidak melampaui batas kesanggupan yang bersangkutan. Kemudian ini dipertegas oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diantaranya wa min qaulihi alaihi salatu wassalam, ya, diantara sabda beliau alaihi salatu wassalam, inna dina yusr, sungguhnya ad-din itu yusran, ya, mudah, ya, merupakan din yang berisi kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan lafaz inna, ya, salah satu lafaz taukid yang menunjukkan bahwa itu perkara yang ditekankan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, ikhwafillah rahimakumullah, para muallif, yaitu al-muallifun, menyampaikan beberapa contoh, ya, tentang kemudahan yang diberikan oleh Islam. Ini ada dua contoh yang para penulis kitab ini sampaikan yang berkaitan dengan as-shalah. Amsilatun ala yusril Islam. Beberapa contoh atas kemudahan Islam. Wa minal amsilati ala yusril Islami ma yali. Ya, di antara contoh atas kemudahan Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, awalan as-salatu qa'idan liman yashukku alaihi al-qiyam. Salat dalam keadaan duduk bagi orang yang berat atasnya berdiri. Artinya sulit melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, maka yang bersangkutan diberikan kemudahan untuk menunaikannya dengan posisi duduk. Ini juga riwayat Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Bagaimana kalau tidak mampu juga duduk? Dalam kelanjutan hadis ini disebutkan fa illam tastati', kalau tidak sanggup, fa 'ala jamb, maka dalam keadaan berbaring. Rawahul Bukhari. Ini kemudahan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Betapa pentingnya hukum syariat ini, yakni dalam contoh yang diberikan oleh para penulis di sini adalah pelaksanaan salat yang itu wajib dikerjakan, ya, selama seseorang itu masih memiliki kesadarannya. Sepayah apapun keadaannya, dia wajib menunaikannya. Sakit yang berat sekalipun tidak menggugurkan, ya, pelaksanaan syariat salat. Ya, tetapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Jika tak sanggup berdiri, maka dapat mengerjakannya dengan duduk, ya, dan seterusnya. Ya, sanggup duduk, maka dapat dikerjakan dengan berbaring. Contoh berikutnya, sanian, ini juga berkaitan dengan kemudahan yang Allah berikan dalam pelaksanaan salat. Dalam bentuk apa? Qasrus salatir ruba'iyyati wal jam'u bainas salataini lil musafir. Meringkas salat yang 4 rakaat, ini mengqasarnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Wal jam'u bainas salatain, dan menjamak antara 2 salat bagi musafir, ya, lil musafir.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di dalam suratun Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada atas kalian dosa kalian mengqasar ya salat itu. Ini meringkas ya, dari yang 4 rakaat ini salat zuhur, asar, isya itu diringkas menjadi hanya 2 rakaat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ya, warawal Bukhari, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau bersabda, ini menegaskan hukum yang di atas, ya, menyampaikan rukhsah ya, bukan hanya qasar tapi juga al jam'u bainas salatain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat az-zuhur dan asar jika beliau sedang dalam perjalanan ya. Ala dhahri sayr ya, makna ala dhahri sayr ini adalah sa'iran fis safar. Saat beliau sedang dalam keadaan melakukan perjalanan ya. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan beliau juga menjamak antara maghrib dan isya ya. Ini semua untuk memberikan kemudahan ya kepada kita, kepada umat manusia dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.